Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Muhadi Aditya, kemudian yang kedua ada Devans, ada Satria Bima, ada Ahmad Hafiz. Kami di sini memiliki tema pembahasan. Yang pertama, apa itu ilmu pengetahuan, ciri-ciri ilmu pengetahuan, keragaman dan pengelompokan ilmu pengetahuan, kemudian ada susunan ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi, dan wujud ilmu. Apa itu ilmu pengetahuan? Gimana ciri-ciri ilmu pengetahuan itu akan dijelaskan oleh Devan Kusuma Putra. Silakan Devan. Oke, ilmu pengetahuan. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu secara umum. Ilmu pengetahuan tersusun dari dua kata, yakni ilmu dan pengetahuan. Di sini ada perbedaan mendasar antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang telah berlaku umum dan tersusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia tentang sesuatu. Maka secara umum, ilmu pengetahuan bisa diartikan sebagai pengetahuan atau hasil pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis dan teruji. Ilmu pengetahuan menurut KBBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Pengetahuan atau kepandaian soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian. Segala sesuatu yang diketahui berkenan dengan hal. Ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan perhitungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan itu yang pertama ada empiris. Empiris di sini merupakan pengamatan atau percobaan yang dilakukan untuk mengetahui ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua ada sistematis. Sistematis merupakan sesuatu yang tersusun secara logis serta hubungan yang teratur. Selanjutnya ada objektif. Objektif berarti terlepas atau terbebas dari kepentingan pribadi. Selanjutnya ada analisis yang merupakan menguraikan ilmu pengetahuan menjadi bagian-bagian dari hasil observasi. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi adalah tingkat keakuratan atau kepercayaan hasil dari observasi yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya ada keragaman dan pengelompokan ilmu pengetahuan. Ragam ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Satria Bima. Silakan Bim. Keragaman dan pengelompokan ilmu pengetahuan. Menurut Delianggi 2000, pengetahuan ilmiah mempunyai 4 bentuk deskripsi, merupakan kumpulan pernyataan bercorak deskriptif dengan memberikan mengenai bentuk, susunan, peranan, dan hal-hal terperinci lainnya dari fenomena yang bersangkutan. 2. Preskripsi merupakan kumpulan bercorak preskriptif dengan memberikan petunjuk atau ketentuan mengenai apa yang perlu berlangsung atau sebaiknya dilakukan dalam hubungannya dengan objek sederhana itu. 3. Eksposisi. Pola merangkum pernyataan yang memaparkan pola dalam sekumpulan sifat, ciri, kecenderungan, atau proses lainnya dari fenomena yang ditelaah.
4. Rekonstruksi historis rangkum pernyataan yang berusaha menggambarkan atau menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang diperlakukan pertumbuhan sesuatu hal pada masa lampau yang jauh baik secara ilmiah atau karena campur tangan manusia. Sebuah kategori penggolongan ilmu yang banyak dikemukakan para ahli ialah pembedaan segenap pengetahuan ilmiah dalam dua kelas yang saling berlawanan. Berikut ini merupakan penggolongan ilmu-ilmu yakni sebagai berikut. A. Ilmu formal dan ilmu non-formal atau ilmu formal ilmu non-empiris. Non-empiris tidak berarti empiri atau pengalaman indrawi tidak mempunyai peran. Suatu ilmu disebut non-empiris formal karena ilmu ini dalam seluruh kegiatannya tidak bermaksud menyelidiki secara sistematis data-data indrawi yang konkret. Suatu ilmu disebut ilmu empiris karena di dalam ilmu ini empiri atau pengalaman indrawi memainkan peranan sentral utama. B. Ilmu murni dan ilmu terapan ilmu. Murni teoritis adalah ilmu yang bertujuan meraih kebenaran demi kebenaran. Ilmu terapan atau praktis ialah yang bertujuan untuk diaplikasikan atau diambil manfaatnya. C. Ilmu nomotetis dan ideografis. Nomotis ilmu yang termasuk ilmu ini adalah ilmu alam yang objek pembahasannya adalah gejala yang dialami terus-menerus dan mempunyai hubungan dengan suatu hukum alam. Oke, selanjutnya susunan ilmu pengetahuan, iptek, dan wujud ilmu yang akan dijelaskan oleh Ahmad Hafiz. Silakan Hafiz. Oke. Susunan ilmu pengetahuan. Susunan ilmu pengetahuan ini terdiri dari berbagai langkah-langkah dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan siklus empirisme diantaranya ada perumus masalah. Setiap penyelidikan ilmiah dimulai dengan masalah yang dirumuskan secara tepat dan jelas dalam bentuk pertanyaan, agar ilmuwan mempunyai jalan untuk mengetahui fakta-fakta apa saja yang harus dikumpulkan. Yang kedua, ada pengamatan dan pengumpulan data atau observasi. Penyelidikan ilmiah dalam tahap ini mempunyai corak empiris dan dedukatif, di mana seluruh kegiatan diarahkan pada pengumpulan data dengan melalui pengamatan yang cermat sambil didukung oleh berbagai sarana yang canggih. Yang ketiga, ada pengamatan dan klasifikasi data. Dalam tahap ini ditekankan penyusunan data-data dalam kelompok, jenis, dan kelas tertentu berdasarkan sifat yang sama. Kegiatan ini yang disebut klasifikasi. Dengan klasifikasi, menganalisis, membandingkan, dan membeda-bedakan data-data yang relevan. Yang keempat, ada perumusan pengetahuan. Dalam tahap ini, ilmuwan mengadakan analisis dan sintesis secara induktif. Lewat analis dan sintesis, ilmuwan mengadakan generalisasi atau kesimpulan umum. Yang kelima, ada tahap ramalan. Dalam tahap ini, dedukasi mulai memainkan peranan. Di sini dari teori yang sudah terbentuk tadi, diturunkan hipotesis baru, dan hipotesis ini lewat dedukasi pula, ilmuwan mulai menyusun implikasi logis agar ia dapat mengadakan ramalan-ramalan tentang gejala yang perlu diketahui. Yang keenam, ada pengujian kebenaran hipotesis. Dalam tahap ini dilakukan pengujian kebenaran hipotesis, dan itu artinya menguji kebenaran ramalan-ramalan tadi melalui pengamatan atau observasi terhadap fakta-fakta yang sebenarnya atau percobaan-percobaan. Siklus empiris. Ada observasi, pengamatan yang biasa. Ilmu empiris memperoleh bahan-bahan dari kenyataan empiris yang dapat diamati dengan berbagai cara. Bahan itu disaring, diselidiki, dikumpulkan, dan diawasi secara ilmiah.
induksi. Hal-hal yang diamati harus dirumuskan dalam beberapa pernyataan, kemudian disimpulkan kembali dalam pernyataan umum. Setelah terulang-ulang kembali, pernyataan umum tersebut memperoleh kedudukan sebagai hukum. Yang ketiga, dedukasi. Matematika serta logika memungkinkan pengolahan lebih lanjut dengan bahan-bahan empiris. Bahan ini tercangkup dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang keempat, kajian atau eksperimentasi. Berdasarkan sistem itu, dapatlah dijabarkan pernyataan khusus tertentu, yang kemudian dapat dikaji lagi dalam kerangka observasi, eksperimental atau tidak eksperimental tertentu. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini, hubungan antara pengetahuan dan teknologi adalah teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Manfaat iptek pada berbagai bidang kehidupan. Secara umum, manfaat iptek adalah: 1. Mempermudah komunikasi. 2. Waktu yang digunakan lebih efisien. 3. Mempermudahkan pekerjaan manusia. 4. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Wujud ilmu. Wujud ilmu adalah proses yang dilakukan oleh ilmuwan dalam metode penelitian, yaitu terdiri dari sekumpulan aktivitas yang diarahkan pada penemuan dan perumusan himpunan pengetahuan secara sistematis yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan fungsi terapannya. Terakhir ada kesimpulan. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, eksperimen, penyelidikan, dan penjelasan teoritas tentang fenomena alam. Teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metode, sistem, dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, hubungan antara pengetahuan dan teknologi adalah teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menjawab pertanyaan dan menambah pengetahuan. Tujuan teknologi adalah untuk menemukan solusi untuk masalah praktis. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Kita lihat ininya dulu.